Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Aulia Putri, NIM 2114030048. Saya akan membuat video terkait komunikasi pendidikan, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah IT, SIM, dan komunikasi. Komunikasi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan pendidikan. Komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebelum membahas lebih lanjut, akan lebih baik apabila kita memahami terlebih dahulu pengertian dari komunikasi itu sendiri. Hakikat komunikasi ternyata tidak mudah untuk dirumuskan. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari kata Latin, cum, yaitu kata depan yang berarti bersama dengan, dan unus, yaitu kata bilangan yang berarti satu. Kedua kata tersebut terbentuk kata benda communia yang dalam bahasa Inggris menjadi communion dan berarti kebersamaan, pergaulan, dan hubungan. Karena untuk berkomunio diperlukan usaha dan kerja, maka dibuat kata kerja communicare yang berarti tukar-menukar, membicarakan sesuatu dengan seseorang, bertukaran pikiran, dan berhubungan. Communicare akhirnya dijadikan kata communication dan dalam bahasa Indonesia diserap menjadi komunikasi yang berarti pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, dan hubungan. Menurut Barelson dan Steiner, sebagaimana dikutip bahwasannya komunikasi itu merupakan penyampaian informasi, ide, perasaan, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol, kata-kata, gambar, tulisan, dan lain-lain. Definisi lain menurut Sobri Sutikno dalam bukunya, komunikasi itu diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan informasi dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu, baik secara tidak langsung maupun secara langsung, untuk menghasilkan efek atau tujuan dengan mengharapkan umpan balik. Itu dia tadi pengertian komunikasi. Selanjutnya pengertian pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki idealisme nasional dan keunggulan profesional serta kompetensi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Landasan formal dan operasional tentang pendidikan dapat kita temukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan itu adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut kedua pengertian yang telah dijelaskan, dapat diartikan istilah komunikasi pendidikan adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Pesan yang disampaikan berupa materi atau ajaran, baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian, komunikasi di sini dikendalikan dan dikondisikan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Istilah komunikasi pendidikan memang belum akrab didengar oleh kalangan pemerhati dan praktisi pendidikan. Namun dalam dunia pendidikan, komunikasi hakikatnya merupakan ruh dari keberlangsungan pendidikan itu sendiri. Tanpa ruh komunikasi yang baik, pendidikan akan kehilangan cara dan orientasi dalam membangun kualitas output yang diharapkan. Muhammad Gufron mendefinisikan komunikasi secara sederhana, yaitu komunikasi yang terjadi dalam suasana belajar. Nah, komunikasi pendidikan secara istilah yaitu merupakan suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pemahaman dan praktik interaksi serta tindakan seluruh individu yang terlibat dalam dunia pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi komunikasi pendidikan. Yang pertama ada fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial ini mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, dan memperoleh kebahagiaan. Dalam lingkup dunia pendidikan, siswa akan berinteraksi dengan sesama siswa, dengan guru, kepala sekolah, warga sekolah, dan tokoh masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Seorang yang tidak pernah melakukan komunikasi akan tersesat, karena ia tidak menata dirinya dalam suatu lingkungan sosial, termasuk sekolah juga merupakan lingkungan sosial. Yang kedua ada fungsi komunikasi ekspresif. Nah, komunikasi ekspresif ini berkaitan erat dengan fungsi komunikasi sosial dan bisa dilakukan baik secara personal maupun kelompok. Komunikasi ini tidak secara langsung bertujuan untuk mempengaruhi orang lain.
Namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi seseorang. Perasaan tersebut dikomunikasikan terutama melalui pesan nonverbal. Sebagai contoh, perasaan sayang, simpati, peduli, rindu, gembira, sedih, takut bisa disampaikan melalui kata-kata, namun terutama melalui perilaku nonverbal. Seorang guru yang mengajukan jempol kepada muridnya menunjukkan pemberian motivasi dan kebanggaan. Yang ketiga ada fungsi komunikasi ritual. Komunikasi ritual ini berfungsi untuk menegaskan komitmen anggota terhadap nilai-nilai agama, tradisi maupun budaya komunitas. Dalam lingkungan pendidikan misalnya diadakan upacara wisuda atau pelepasan siswa dan mengadakan kegiatan doa bersama untuk menjelang pelaksanaan ujian. Nah, yang terakhir ada fungsi komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi instrumental ini mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. Komunikasi ini berfungsi menginformasikan, how to inform, mengandung muatan persuasif dalam arti pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikan itu akurat dan layak untuk diketahui. Selanjutnya, hambatan komunikasi dalam pendidikan dan cara mengatasinya. Yang pertama ada perbedaan bahasa dan budaya. Ketika komunikasi terjadi antara individu dengan latar bahasa dan budaya yang berbeda, akan terjadi kesulitan dalam pemahaman dan interpretasi pesan. Cara mengatasinya adalah dengan memperluas pemahaman tentang budaya dan bahasa yang berbeda, serta menggunakan metode komunikasi yang inklusif. Yang kedua, kurangnya keterampilan komunikasi. Siswa atau guru mungkin menghadapi kesulitan dalam menyampaikan pesan secara efektif. Dalam hal ini penting untuk memberikan pelatihan keterampilan komunikasi kepada individu terkait, baik siswa maupun guru. Yang ketiga, ada teknologi yang tidak memadai. Dalam era digital, kurangnya akses atau keahlian dalam menggunakan teknologi akan menjadi hambatan komunikasi yang signifikan. Solusinya adalah dengan memastikan akses yang memadai ke teknologi dan memberikan pelatihan yang diperlukan kepada siswa dan guru. Yang keempat ada gangguan emosi atau psikologis. Masalah emosional atau psikologis ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Dalam hal ini penting untuk memiliki dukungan yang memadai, seperti konselor atau psikolog untuk membantu individu dalam mengatasi hambatan ini. Nah, jadi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, penting untuk menerapkan pendekatan yang inklusif, memperhatikan keberagaman budaya dan bahasa, serta memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan kepada individu terkait. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.